Halo sobat batik semua, alhamdulillah. Jadi kali ini aku kepengen buat video ulang ya tentang rangkaian si saklar 3 step yang bagian kanan. Ini buat di Yamaha ya, Almatic Yamaha, dan ini saklar yang kirinya ya, yang ada pas beam di sini ya. Ini kalau misalnya bukan di Mio Gear ya, atau di pokoknya di selain Mio Gear, dia kan satu set tuh ya kan, satu set kanan kiri ya. Maksudnya satu set itu satu set sama rumahan hold, kayak semacam holder gitu, kanan kiri satu set pertombolannya ya, termasuk juga ada tombol klakson, starter, terus ada biasanya di Mio Vietnam itu ada yang kayak di atasnya saklar 3 step ini ada yang kayak idling stopnya itu. Terus yang bagian kiri ya ini ya, ada send ratingnya itu yang bisa ada hazardnya itu ya. Jadi aku sarankan kalau misalnya ingin pasang di Almatic Yamaha ya, maupun di Aerox All ataupun di Fazio ya, Mio M3, Mio J, Mio Sporty, pokoknya sejenisnya ya, Mio Soul GT ataupun sejenisnya yang menggunakan persaklaran ini pasti semuanya sama semua. Jadi nanti perhatikan di bagian saklar kanannya ini sama saklar kirinya. Saklar kiri ini satu nggak usah dipakai sobat metik, ini nggak usah dipakai yang hijau ya, jadi pakainya dua ini aja yang dijadikan input DC yang warna ini biru. Nah biasanya kalau selain di Mio Gear itu dia ya, kita ambil contoh seperti di Mio J, Mio Sporty ataupun di Mio Soul ya, itu kan ada dia ini yang warna biru layers hitam ini, dia tergabung di soket yang banyak pinnya ya. Ini keluarkan aja dari soket yang banyak pinnya itu, karena ini dijadikan input DC nanti ketemu di sini di bagian saklar kanan yang warna kuning layers merah. Semua pasti sama kabelnya ya, semua pasti sama warnanya, pasti sama. Ini keluarkan juga, keluarkan, nanti ini dijadikan satu. Ini buat input DC, nanti ngambil input DC nya di kabel warna coklat, itu dikupas aja, dililit kabel terus disambungin ke sini, pokoknya disambungin ke sini ya. Ini buat input DC. Nah selain itu yang ini nanti yang untuk saklar kanannya yang 3 step ini, dua kabel ini untuk lampu divel sama lampu utama bilet. Nah, kalau saklar kirinya nanti ini buat ke kabel solenoid plus ya. Nih, kabel solenoid plus itu maksudnya ke kabel lampu jauh ya, yang dari relay ini. Ini ya. Pokoknya kayak gitu aja, enak aja dipahamin ya. Kalau yang dari relay seperti biasa, ini nanti ke aki motor ya, ke aki motor yang positif. Nanti kalau kabel masaknya nanti ngambilnya di kabel warna hitam. Kalau untuk semua negatif ya, semua negatif yang dari serot BMW, divel bilet, terus yang dari biletnya juga nanti ngambilnya di kabel warna hitam ya sobat metik. Itu biasanya ada di bagian persoketan, cari aja kabel yang warna hitam ya. Jangan sampai kabelnya itu nggak bisa dilepas, pastikan harus pakai soketan. Jadi enak kalau kita misalnya mau bongkar pasang sobat metik semua. Model deploymentnya sekarang ini mau ku praktekkan lagi. Ini serot BMW yang model klasik. Di sini ada kabel masa ya. Ini kabel masa yang dari serot BMW, yang dari lampu utama bilet ya. Ini yang dari drivernya ada di dalam ya sobat metik. Ini kabel masa juga. Jadikan satu. Nanti yang ini, nah aku biasanya kalau begini, aku biasanya pakai soket 6 pin ya. Jadi karena ini aku mau jelaskan lagi tanpa ngerubah si soketnya relay, jadi ku jelaskannya kayak gini aja. Sebentar. Ini ku gabung di sini aja, nanti ini nanti pakai soketan yang menuju ke sini nih ya. Tapi ini mau defaultnya mau ku pasang dulu nih sobat metik, sebentar. Ku pasang dulu defaultnya biar enak ya. Ini insya Allah tanpa dipotong-potong videonya sobat metik semua, jadi semoga aja bisa dipahamin sih. Ini ku buat tanpa ngerubah si soketnya sobat metik semua. Palingan ini ya nambah soket sih aslinya kan, nambah soket yang buat kesini. Kalau misalnya nggak punya, ini kalau misalnya di bilet seperti merek brand AS pasti dapat soket female-nya yang buat kesini. Soket male-nya, soket cowoknya dia pasti dapat. Ini kan female-nya yang dari relay. Nah kalau yang ini, kalau misalnya nggak dapat soket yang male-nya, ini kan
Ini kan anu male nih, kalau misalnya nggak dapat soket yang female-nya, kusarankan ya ini dipotong aja kabelnya, karena ini nanti menuju ke ini menuju ke saklar nih ya. Ini untuk lampu ya, anggap aja lampu jauh sama lampu dekat ya. Kita nggak usah ngomong kayak ini untuk bukaan solenoid dan ini lampu dekat utama bilet. Pokoknya pakai bahasa yang umum aja, pakai lampu jauh lampu dekat gitu aja sobat semua ya. Oke, warna apa ini? Kuning. Wah, kuning. Nah, ini kalau dapat yang begini, LED strip yang begini, yang aluminium begini, nanti pakai kabel tis ya sobat next semua. Kalau misalnya mau mau biar agak kuat, ini gini aja. Oke, gitu. Ntar ya sobat. Nah, ini kabel tis ya. Sebentar, aku mau kabel tis dulu. Semoga aja durasinya nggak terlalu lama sih sobat cantik semua. Kadang-kadang aku biasanya salah ngomong sih, biasanya sih ada kesalahan ngomong sih. Oke, sudah di kabel tis. Kalau mau di kabel tis di bagian atas ini bisa juga, tapi ini kita mau praktek aja. Aku contohkan aja buat sobat cantik semua yang misalnya masih belum tahu ya, atau mungkin kurang mengerti. Oke, ini ada kabel negatif sama positif ya. Pasang dulu di biletnya. Ini kalau sobat matic penasaran ini bilet apa ya? Ini bilet ini sobat matic, Wires ya. Sekarang harganya turun itu, kulihat harganya 200-an aja sih. Nggak sampai 250k ya. Pokoknya di bawah 250k ini. Sekarang nih. Ada juga Melits ngejual ini juga, toko Melits ngejual bilet ini juga. Aku ada beberapa hari lalu mantau tokonya, ternyata dia jual juga. Cuman kalau nggak salah bukan merek ini, tapi semua sih rata-rata sama aja. Pokoknya kalau yang harga 200-an yang dari Wirace sama aja sih. Sama ininya sobat matic. Satunya mana nih bautnya nih? Biar kayak gini aja lah. Oke. Ini negatif yang dari ini. Dari default ya. Nah, dari default sama dari ring slot BMW nya, negatifnya cari ambil dulu. Oke, terus yang dari lampu utama bilet negatifnya di sini. Nah, kalau positif sama negatif yang dari ini kan yang dari solenoid nih ya, yang dari solenoid nih, bukan untuk lampu jauh. Ini dari relaynya ini sebetulnya udah ada. Nah, ini nih. Nah, kadang-kadang aku nggak pakai ini kan, biasanya aku potong, ini ku potong ya, ini ku potong juga nih ya. Kalau mau ngeliat ngerangkaian seperti itu yang pakai soketan yang 6 pin itu, lihatnya yang di video Almatic Yamaha itu ya, khusus video itu. Ini juga sama juga sih, cuman ini nggak bakal ku rubah nih si ininya. Paling ini aja yang nanti yang bakal ku lepas, ini aja sih. Ini nggak bakal ku potong, cuman ku lepas aja buat praktek aja sobat matic. Oke, ini sudah ya dari ring serot BMW, dari default ya. Kabel masanya jadikan satu ke sini, ke lampu utama bilet ya. Nanti kan tinggal positif semua tuh. Oke. Ini yang putih nggak usah dipakai. Kalau misalnya mau dipakai berarti sobat matic kepengen agak redup ininya. Karena ini yang kabel putih yang dari ring serot BMW yang putihnya ini, kalau misalnya digabung ke sini ke merah ya, digabung dengan positif ini nanti bisa bikin redup. Nah, kalau misalnya kepengen cerah, ini putihnya nggak usah dipakai. Tapi kalau memang ketemu konsepnya yang kepengen ring serotnya memang agak redup dikit, putihnya digandeng aja. Gitu aja tuh. Enaknya ring serot BMW begini bisa dibikin redup sama bisa dibikin terang. Itu aja sobat matic ya. Nanti bakal ku contohkan ya. Sebetulnya di videoku sebelumnya ada sih itu. Oke, ini sudah kayak gini. Perhatikan ininya. Kabel masaknya ada di sebelah sini ya.
Ini kabel positifnya di sini. Ini yang menuju ke sini, ke lampu utama biled nih. Ini yang dari nomor 87 nih Sobatmatic. Kalau dari relay ya, ini nomor 87 nih. Ya, yang ini. Nah, kalau yang nomor 86-nya di sini. Ini 86. Salah satunya yang ada jumperan dioda ya. Kalau yang untuk soket H4 ini. Ntar ini biasanya kalau di merek AS tuh dapat yang begini nanti, soket begini nih. Nah, jadi ini ku contohkan aja nih Sobatmatic nih. Nah, ini kalau Sobatmatic mau pasang begini, misalnya mau pakai karetnya nih ya, mau pakai karetnya. Sobatmatic pasang dulu karetnya. Kalau misalnya ya, nah terus ini taruh sini nih. Nah si karetnya juga dijepit nih Sobatmatic semua, tuh kayak gitu tuh, kelihatan ya. Nah kayak gitu. Ini di karetnya ini dijepit juga aslinya, dijepit sama karetnya juga. Cuman kita nggak usah pakai nih, karena ini kita cuman buat praktek aja. Positifnya dulu ini mau ku jepit. Oke. Kalau mau masang pin soket begini, kalau misalnya nggak punya alat khusus ya pakai alat seadanya Sobatmatic, nggak harus terlalu khusus banget sih. Tapi kalau memang kepengen rapi ya sebetulnya pakai tang krimpi itu Sobatmatic semua. Ini yang dari relay tadi, perhatikan si itunya ya, perhatikan si soketnya ya nih. Nah berarti sebelah sini nih. Ntar ya Sobatmatic, aku pasang dulu. Oke, sudah. Terus negatifnya tadi ya, nih. Ini negatifnya tadi yang dari ring serot BMW, dari Divel, sama yang dari biled. Oke, taruh di sini. Negatifnya kita jadikan satu di sini aja. Oke, sudah. Ini colok dulu. Sudah. Terus positifnya yang dari Divel sama yang dari ring serot BMW. Ini ya. Yang dari Divel, ini yang dari ring serot BMW. Ini jadiin satu. Ini langsung ketemu ke saklar nih Sobatmatic semua. Ke saklar kanan ya. Saklar kanannya, nah ini dia. Ini mau keluarkan aja soketannya. Ini kalau misalnya di orian di saklar orinya kendaraan, biasanya dia nggak pakai 4 pin begini, dia pakai 3 pin Sobatmatic semua. Ini nggak bakal ku potong. Bentar aku perhatikan dulu yang senjaknya ini, kalau nggak salah biru leres merah sih kayaknya ya. Ini yang dari saklar kanan ini ketemu langsung ke sini. Ini kalau misalnya kebalik nanti tinggal kubalik aja sih. Nah ini langsung ketemu sini nih Sobatmatic semua. Oke, ini ku isolasi aja biar aman. Kalau untuk perkabelannya panjang pendeknya nanti menyesuaikan aja. Yang penting Sobatmatic semua itu tahu jalur-jalurnya ya. Oke, yang dari Divel ring serot BMW ketemu langsung ke saklar ya. Oke. Nah ini untuk lampu utama biled nih. Kesini kita nih. Ini aku keluarkan aja. Yang pasti pastikan relaynya ini ya standby di kendaraannya ya. Jadi kalau misalnya nggak kepengen soketan, yang pasti yang pakai soketan sebetulnya yang ke area untuk
ke biletnya aslinya Sobat Matic. Tapi kalau yang menuju ke saklarnya nggak usah pakai soketan, nggak masalah. Tapi kalau memang kepengen rapi, aku sarankan pakai soketan sih, biar bisa dicabut pasang si saklarnya Sobat Matic semua. Ini kok agak susah juga nih ngelepas si ininya ya. Kayaknya durasinya agak lama nih Sobat Matic semua ya. Ini mohon maaf buat Sobat Matic semua karena durasinya agak lama. Sebentar aku perhatikan dulu si. Oke, ini lampu dekat yang kabel warna putihnya. Ini ke saklar kanan, yang ini warna biru nih. Ini gini aja. Ini enggak bakal aku potong ya. Bentar aku carikan posisinya dulu. Nah gitu aja tuh. Ini mau ku isolasi aja. Dari saklar kanan ketemu kabel relay ya, relay yang dari nomor 86. Ini warna putih. Ini biasanya gini Sobat Matic. Yang merahnya ini bisa warna biru, bisa warna merah gini dia. Relay begini ya. Ya, ini kebetulan aku dapatnya yang warna merah nih. Ini warna merah ini untuk lampu jauh. Oke, gitu aja. Kayaknya kurang banyak nih. Sebentar. Biar nggak nempel-nempelan dia. Terus yang merah ini ke saklar kiri ya. Ini warna kuning. Nanti ini ya, pokoknya yang dari saklar kiri ini potongkan lagi kabel sedikit, itu nanti di join ke kabel warna kuning yang ada di soketan banyak itu Sobat Matic. Itu untuk bukaan lampu jauh. Untuk indikator maksudnya Sobat Matic semua yang ada di speedometer. Oke, dari saklar kanan kiri ya. Dari saklar kiri yang warna kuningnya ini ketemu ke relay nomor 86 juga, tapi yang ada jampuran dioda nih. Ini biasanya kalau nggak warna merah gini atau warna biru ya. Ini untuk lampu jauh nih yang dari relay nomor 86 yang ada jampuran dioda tuh. Oke, sudah. Terus sisa si saklar kanan, sisa kabel input DC nih ya. Nih, kabel kuning leres apa ini? Merah ya. Terus yang dari saklar kirinya sisa kabel warna biru leres hitam. Ya. Pokoknya ini ya, seperti yang aku jelaskan tadi, ini biasanya ada di soketan yang banyak itu. Ini keluarkan aja kabel yang warna ini nih. Ini untuk input DC. Nah, si ini nggak dipakai ini ya. Kabel warna hijaunya nggak dipakai. Jadi saklar kiri cuma dipakai 2 kabel ya untuk lampu jauh. Ini input DC nih. Input DC itu apa sih Bang? Input DC itu sebetulnya arus DC ya. Karena ini juga dapat arus DC, tapi ini langsung menuju ke aki. Ini langsung menuju ke aki nih ya, nggak ada putus nyambungnya. Nah kalau ini input DC yang menuju ke kabel warna coklat. Nah itu tergabung ke kabel kontak ya, kabel kunci kontak. Jadi ketika kunci kontak on, ini teralirkan dengan arus DC ya. Di sini sudah dapat arus DC, di sini juga arus DC ya. Jadi misalnya posisi kontak on bisa kita mainkan lah. Kayak gitulah Sobat Matic semua ya. Jadi kalau misalnya posisi kontak on di off kan, nah itu mati semua, nggak bisa diapa-apain ya. Ini input DC nih ya. Ini jadikan satu, kasih kabel ya. Pokoknya ini potong, lilitin di kabel-kabelnya. Kalau misalnya mau rapi dipakai timah solder ya, T0 atau timah ya, di solder, dirapikan nih jadikan satu, kasih kabel agak panjang sedikit, terus di join ke kabel warna coklat ya, yang ada di area kepala kendaraan motor ya. Pokoknya ada itu kabel warna coklat Sobat Matic semua, ketemu tuh pasti dapat, karena kabel coklat itu untuk input DC buat ke sini nih ya, karena dia tergabung, dia jadi satu juga, itu jalurnya ke kunci kontak ya. Nah ini nggak ku apa-apain, ini mau ku tesnya gini aja. Ini sama yang input DC yang menuju kaki, ini jadikan satu aja kayak gini ya. Terus mana power supply ini ya? Sebentar Sobat Matic, aku mau cari power supply dulu. Sudah dapat power supply-nya.
pakai power supply yang 5 ampere. Kalau mau ngetes tuh bebas sih, minimal pakai yang 3 ampere sobat metik semua. Ini ya, input DC ya. Pokoknya ini menuju ke aki positif, kalau ini menuju ke kabel warna coklat ya, yang ada di area kendaraan, di batoknya motor lah ya, kepala motor ya. Ini gini aja, ini ku jepit kayak gini aja. Sebentar sobat metik, ini agak-agak ribet juga sih ini sobat metik. Nah udah kayak gitu, oke. Terus kabel masaknya, nah ini dia nih kabel masaknya. Makanya aku nggak terlalu senang pakai yang soketan orian kayak gini sobat metik. Makanya aku ganti dengan soketan 6 pin. Nah ini kabel masaknya dia terpisah. Yang dari sini, ini yang dari ini soketan ini ya. Ini soketan outdoor yang tahan air ya, anti air ya. Terus yang dari sini, yang dari soket H4 tadi, mana kabel masaknya? Nah ini dia nih kabel masak yang dari soket H4 nih. Makanya ini kadang-kadang nggak ini dia, nggak aku pakai sih. Ini kabel masaknya nih, yang dari soket ini, terus yang dari ini, yang dari relay kabel masak nih ya. Ini jadikan satu. Terus ini, pokoknya ini kabel masaknya ini ya, cari kabel warna hitam. Nah, karena kabel massa atau kabel negatif yang dari motor Yamaha nggak ada massa rangka dia massa negatifnya adanya di kabel warna hitam ya. Ini dililitkan di kabel warna hitam sobat metik semua. Mana negatifnya tadi nih? Oh ini dia negatifnya. Nah oke ya, kayak gitu. Oke, ini agak berantakan ya sobat metik semua. Mudah dipahamin ya, prakteknya mudah dipahamin. Sekarang kita coba nih sobat metik semua. Oh ini sudah hidup. Oke sudah hidup. Mau aku tes dulu untuk high beam. Nah itu ya, ini sudah dialiri dengan arus DC ya, istilahnya kontak on. Kalau misalnya kontak off, nah dia udah tidak bisa dipakai ya. Oke kayak gitu. Terus kita kunci kontak on. Nah gitu. Terus ini saklar kiri ya. Ada juga beberapa seseorang ya di kolom komentar bertanya, menjelaskan bahwa harusnya di lampu standby ini lewat ini dia, lewat si jalur ini, lewat si jalur lampu utama ini, harusnya baru bisa dipakai si ininya nih, si apa namanya, si lampu high beamnya ini sobat metik semua. Sebentar nih, kayaknya ada yang kebalik nih sobat metik semua ya. Bentar ya. Apakah aku salah? Bentar sobat metik, aku lihat dulu. Enggak salah kok. Oh ini kabel solenoidnya nih sobat metik semua. Sebentar sobat metik ya. Aku lihat dulu relaynya. Oh ini belum kecolok sobat metik, ya Allah ya salam. Bentar, mana colokannya tadi? Oh ini dia nih. Lupa aku colok, pantas kok solenoidnya dia nggak mau ya. Ternyata belum kecolok. Nah itu dia tuh ya, baru dia dapat tuh. Nah ini kan enak nih. Oke, aku tes dulu untuk 3 stepnya untuk lampu default senja ya, lampu default sama senja. Default senja ataupun pokoknya senja itu maksudnya ring serot BMW dan default eye billetnya. Cakep juga nih warna kuning sobat metik semua ya. Coba sebentar ya, aku tes dulu. Lumayan ya, cakep ya. Asli cakep sih. Jangan lupa kalau misalnya pemasangan billet ya, ini lensa jangan lupa dilap ya pakai tisu ataupun lap-lap yang agak bersih ya, seperti lap microfiber juga bisa juga sih ya. Apalagi kalau ini jangan sampai ada bercak jari kayak gini nih. Ya, kalau dalam pemasangan billet ini paling ini banyak banget pokoknya kendalanya sobat metik semua ya. Belum dari kebersihannya, terus
kerapian perkabelannya juga ya sobat metik semua. Itu harus diperhatikan sih bagi para pemasang lampu-lampu variasi seperti ini ya. Tapi kalau misalnya makanya itu seperti yang ku jelaskan dari dulu banget ya. Kalau misalnya kita mau ngerangkai sendiri ya serapinya sobat metik aja ya. Nggak harus ngikutin kayak orang-orang gitu. Pokoknya sesuai dengan sobat metik semua ya. Pokoknya sesuai dengan basicnya sobat metik semua masing-masing sih. Kalau menurutku gitu sih, nggak harus kita ngikutin orang, nggak harus kita pokoknya sesuaikan dengan selera sobat metik semua ya dalam merangkai si lampu-lampu variasi seperti ini contohnya kayak si perbiletan inilah sobat metik semua. Oke, ini untuk lampu utama. Ini, betul ya, ternyata yang yang kabel lampu utama tadi untuk saklar yang bagian kanan dia biru polos ya, itu untuk lampu utama. Terus yang untuk lampu default atau lampu senjanya ini warna biru leres merah dia ya. Pokoknya antara biru leres merah, pokoknya ada yang beda nih dari kedua kabel ini sobat metik ya. Biru leres merah ini buat lampu default atau senjanya dia sobat metik semua. Oke. Ya, cakep sini ya. Nah, ini yang dijadikan pertanyaan oleh seseorang itu, kenapa ininya kan kepengennya dia itu harusnya kalau ketika di lampu utama baru bisa dipakai yang standby lampu jauh. Nah, kalau aku kan ini nggak ngikut ke sini. Karena kenapa nggak ngikut ke sini? Ini nggak bisa si saklar kirinya ini. Soalnya kalau saklar kiri ini tersambung, ini dia tanpa dipicik gini, tanpa ditekan begini, dia langsung hidup. Nah, itu yang jadi dilema. Jadi problemnya aku, kecuali ini nggak tersambung gitu. Nah, sobat metik semua, karena ini tanpa ditekan dia tersambung gini di sobat metik. Ya mungkin ada yang paham ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham ya tulis di kolom komentar ya. Karena ini langsung tersambung dia ini sobat metik semua, tanpa ditekan si ininya. Kecuali ini sendiri-sendiri, karena aku pernah dapat ininya sendiri ya, yang untuk high beamnya sendiri dan untuk lampu jauh standby-nya ini tersendiri. Nah, itu bisa kita ikutkan di saklar bagian kanan untuk lampu dekat, itu bisa. Jadi bisa tersendiri dia. Oke, jadi ini paham semua ya. Jadi sobat metik tinggal ngulang-ngulang aja videonya. Kalau misalnya ada yang kurang paham ya, ini paling mudah dipahamin aslinya sobat metik semua. Ini lagi ada kucing lagi berantem nih sobat metik semua. Oke, ini sekalian mau ku tutup videonya ya. Semoga ada sedikit manfaat dalam rangkaian saklar kanan dan kirinya untuk Mio ya. Pokoknya untuk Yamaha ya, ini metik-metik Yamaha, pokoknya Almatic Yamaha lah ya. Fazio juga pakai begini juga sobat metik semua. Saklarnya sama seperti Mio Gear juga sama. Pokoknya semua Almatic Yamaha lah ya, kecuali NMAX ataupun Aerox yang new, karena dia udah pakai yang holder itu beda dia sobat metik semua, atau yang terbarunya itu beda lagi sobat metik semua. Oke sobat metik semua, sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa sobat metik semua.